Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, bantu kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, terlebih dari itu melakukannya dalam praktek hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 38 demikian. Tetapi Sefaca bin Matam, Gedalia bin Pasihur, Yukal bin Selenya, dan Pasihur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-hentinya diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan di dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Sedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin, maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, seorang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan suatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Sedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu
Sumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dan dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh suatu perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, 'Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur. Mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api.' Lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, 'Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonan ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikan ke rumah Yonatan untuk mati di sana.' Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti yang segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan Yeremia 38 ini paling tidak kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, kadang kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi orang-orang yang membuat hidup kita sulit, bahkan tanpa pengharapan. Demikianlah yang dialami oleh Yeremia saat ia diperhadapkan oleh atau kepada orang-orang yang membencinya. Bahkan karena benci itu, mereka menangkap dan membuang Yeremia ke dalam perigi yang kosong, sehingga ia tidak bisa kemana-mana, bahkan dia bisa mati kelaparan di dalam perigi itu. Namun dalam situasi yang sulit tersebut, Tuhan memakai Ebed-Melek, orang Etiopia, untuk menolong Yeremia. Akhirnya Yeremia diangkat dari perigi dan boleh hidup dan tinggal di Bait Allah.
Tentu hal itu juga berlaku bagi kita. Saat diperhadapkan masa-masa sulit, Tuhan sanggup memakai orang-orang lain untuk menolong kita, yang kadang di luar yang kita pikirkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan juga kadang mengizinkan kita menghadapi pilihan-pilihan yang sama-sama sulit, seperti yang dialami oleh Zedekia dan rakyat serta keluarganya. Mereka kalau memutuskan atau memilih keluar dari tempat tinggalnya, dari tanah di mana mereka tinggal, maka mereka akan ditangkap orang Babel dan ada dalam kekuasaan Babel. Namun jika mereka memilih tinggal di tempat, mereka akan dikuasai oleh orang-orang Kasdim. Namun di antara pilihan-pilihan yang sulit tersebut, selalu ada campur tangan Allah. Karena itulah Zedekia melalui Nabi Yeremia diminta untuk memilih di mana Tuhan berkehendak, yaitu untuk keluar dari tanah tersebut meskipun harus ada di tangan Babel. Tentu tidak mudah, namun itulah yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin bahwa kita juga disertai Allah di tengah menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama di mana pilihan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami. Namun di atas semuanya itu Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap memberikan hikmat kepada kami supaya kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.